dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya sangatlah lembab. Jika saya mengucap salam, maka hadirin wajib menjawab. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang mulia, sobat fasik yang ceria, dan hadirin yang berbahagia. Segala puji untuk Allah atas segala nikmat yang memberikan nikmat selamat melalui wahyu Al-Quran, wahyu tercatat agar kita jaya di dunia dan bahagia di akhirat. Salawat dan salam untuk Nabi terkasih yang berdakwah dengan gigih, yang mengajarkan umatnya berhati bersih. Ahsanul khalqi, para sahabat-sahabat yang berjuang tanpa pamrih, ahlul bait, beliau manusia terpilih. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Perkenankan, nama saya Muhammad Dili untuk menyampaikan sebuah tema ceramah yang berjudul Generasi Qurani Menyongsong Indonesia Bangkit. Teman-teman, oh teman-teman, alhamdulillah, Indonesia pernah menjadi satu negara terbesar di Asia. Kerajaan Islam berdiri kokoh di Nusantara pada saat itu. Sedangkan generasi Qurani sekarang ini sangatlah miris. Memang umat kita umat terbaik, tapi kini situasinya terbalik. Umat kita dicabik-cabik, kasus Islamfobia tinggi menukik, maju dikit terus diusik, yang tak melawan malah dicekik, galak dan pokal langsung dibidik. Mungkin karena ruhul jihad kita tanpa ngehit, kita hanya bisa panik, ngelus dadah sambil ngerkik. Ini memang salah, umat kita terlalu gegabah. Kualitas kita memang wah, tapi kuantitas kita justru lemah. Umat kita edonis dan sedekah, muslim munafik terus bertambah, Islam liberal makin parah. Bikin onar umat jadi pecah. Nggak penting agama, yang penting dapat jatah. Bangun rumah mewah agar betah, kagak gerah edah. Berbicara tentang regenerasi, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang membuat mereka khawatir atas kesejahteraannya. Maka dari itu, bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Teman-teman, alhamdulillah, Allah berbicara dalam surah ini, yaitu tentang pentingnya penyiapan dan pembinaan regenerasi. Penyiapan dan pembinaan regenerasi sebagai pelanjut risalah kehidupan, penjaga tatanan di dunia, dan sebagai pemersatu umat di alam semesta. Generasi yang dimaksud ini adalah generasi kita ini, ialah generasi Qurani. Inilah generasi ideal yang harus kita wujudkan di masa kini, sebagaimana Rasulullah telah mewujudkannya 14 abad silam. Betul apa betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairum nasi qarni summa ladzina yalunahum summa ladzina yalunahum, yang berarti sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi selanjutnya, kemudian generasi selanjutnya. Hadis riwayat Abu Daud, Bukhari, dan Muslim. Jamaah, oh jamaah,
Alhamdulillah. Pemuda muslim kini acuh tak acuh, game dan gadget sampai subuh. Al-Quran ditinggal jauh, mau ke masjid serasa lumpuh. Ilmu kajian dianya tunduh, nggak tahu mana kawan mana musuh. Daya juangnya lumpuh, bertambah rapuh. Haduh, haduh, haduh. Pemudi muslimah kini bikin miris, bikin hati orang tua menangis. Melihat gaya anak gadis kayak artis, dipakaikan jilbab malah ditepis. Kerjaannya dandan gelimis, cukur bulu ketiak ukir alis. Katanya mau mirip-mirip selebritis, malah mirip-mirip kayak iblis. Astagfirullahal. Bangkitlah generasi Qurani, rebut apa yang dulu kita miliki. Islam 100 tahun berkibar, Islam menguasai Asia dan Eropa. Islam pernah menaklukkan 2 negara terbesar adidaya pada saat itu, Persia dan Romawi. Begitupun Indonesia, rebut apa yang dulu kita miliki. Jayakanlah generasi Qurani Indonesia. Karena apa? Karena maju dan mundurnya sebuah negara itu berada pada tangan pemuda dan pemudi yang akan mendatang. Maka daripada itu, laksanakanlah back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Betul apa betul? Maka dari itu, laksanakanlah 5T. Ada yang tahu 5T itu apa? Yaitu yang pertama, T yang pertama yaitu tahfiz, menghafalkan Al-Quran dan teruslah menghafalnya, baik engkau usia kecil sampai engkau berusia dewasa. Yang kedua yaitu tilawah, membaca Al-Quran baik engkau dewasa sampai engkau tua-tua. Yang ketiga yaitu tarjamah, merubah bahasa Arab ke dalam bahasa kalian. Contohnya di zaman digital ini banyak Al-Quran berbahasa lain. Yang keempat yaitu tafsir, mendalami Al-Quran, mengetahui seluk-beluk di dalam Al-Quran. Yang kelima yaitu adalah tafhim, yaitu tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itulah 5 yang harus engkau laksanakan. Karena apa? Karena jika hari ini generasi kita adalah generasi tempe, besok-besok kita dijadikan perkedel. Jika hari ini generasi kita generasi bebek, besok-besok kita direbus. Jika hari ini generasi kita generasi followers, besok-besok kita di unfollow. Hello, sadar bro. Itulah harus engkau lakukan. Baiklah, sampai sinilah ceramah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya mengakhiri ceramah, saya ada pantun. Ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang mendengar ceramah saya ini menjadi ahli Qur'ani. Amin ya robbal. Bunga mawar, bunga melati. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.